kurang lebih 13 tahun Ibu, dari tahun 2010. 2010. Oke. Udah lumayan lama mengabdi di situ ya. Iya. Tugas-tugas Ibu sudah selesai semua ya di Lokakarya? Iya, iya ada beberapa yang belum Bu. Mungkin PTK saya belum, baru sampai pendahuluan dan kemarin belum selesai, belum PTK saya yang belum selesai Bu. Oh, PTK-nya belum selesai. Padahal ini juga nanti kita mau ngobrolin Iya, tentang PTK. Oke, modul ajarnya sudah selesai. sudah Ibu. Ibu buat sendiri toh modul ajarnya. Iya, saya buat sendiri. Mm-mm. Dalam membuat modul ajar, Ibu di situ mengenal tentang teori belajar apa saja, Bu? Teori belajar, Mm-mm. behaviorisme, Oke, apa? kontekstual, Mm-mm. kontekstual learning, kemudian Mm-mm. konstruksivisme, terus sosial, apa ya? Sosialis, sosialisme. Sudah? Masih ada lagi? Banyak, tapi yang saya ingat Oh, itu yang Ibu. diingat itu ya. Kalau pengembangan pembelajaran, Ibu, apa saja yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran, Bu? Hmm, Pengembangannya mungkin selain pengembangan di kelas, anak-anak itu bisa pembelajarannya tidak hanya pengetahuan, jadi di Apa? namanya di keterampilannya seperti itu. Keterampilannya. Contohnya apa keterampilannya? Contohnya kalau sekarang itu kan ada Project P5 ya Bu. Jadi Heeh. selain belajar di kelas, anak-anak itu juga diajarkan atau mulai sekarang itu belajar gimana kalau misalnya kewirausahaan, mereka belajar bagaimana apa namanya mengembangkan dirinya untuk menjadi entrepreneur. Kemudian kalau di apa itu hmm, yang jadi blank. Ada yang satu lagi misalnya pelestarian alam. Pelestarian alam itu Pelestarian juga alam. anak-anak Oke. biar menjadi kreatif mengolah sampah, kemudian menjaga lingkungannya lebih. Kalau tujuan pembelajaran perlu dikembangkan nggak? Tujuan pembelajaran ya perlu juga sih Bu, tapi eh, kalau misalnya kita lihat kemampuan anaknya, latar belakang anaknya seperti apa dulu. Ya. Modul ajar yang sudah Ibu buat ada berapa? Saya membuat ada 3 Bu. Saya 3, Ada tapi tiga. yang saya upload di komprehensif hanya satu tadi. Yang dikompres satu. Jadi, Ya. Unsur dalam modul ajar apa saja, Bu? eh, Unsur-unsurnya. dalam modul ajar itu ada eh, Mm-mm. identitas, kemudian ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada sarana-sarana, ada model pembelajaran, ada asesmen, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, penutup, kemudian contoh-contoh asesmen, kurang lebih seperti itu, Bu. Ya. Oh ya, untuk kurikulum Merdeka ditambahi ada P5-nya dan PRRK. Hmm. Baik. Di dalam pembelajaran pasti kita materi yang akan diajarkan ya, Bu ya. Iya, Bu. Ya. Perlu dikembangkan nggak materinya? Perlu. Karena Ibu yang kalau punya, terjadi teruskan. karena yang terjadi di eh, kelas itu eh, bisa jadi bisa jadi berubah karena kan pengetahuan siswa kadang-kadang kita belum asesmen awal gitu, Bu. Jadi Mm-mm. pengetahuan siswa di satu mata pelajaran itu bisa berbeda-beda. Dengan misalnya bab Hmm. satu ke bab 2, kalau bab satu misalnya dia Quran itu kita udah tahu. Kemudian kalau fikih misalnya
membahas tentang ibadah itu kan pengetahuan anaknya itu belum kita bisa ukur gitu. Jadi bisa kita Hmm. kembangkan di situ. Hmm. Kalau materi dari dimensi pengetahuan itu kan ada klasifikasinya ya Bu ya dalam sebuah materi yang akan diajarkan itu. Itu apa saja dimensi pengetahuan terkait dengan materi pembelajaran? Kita bisa mengelompokkan itu apa? Ada faktual, terus ada apa lagi Bu? Faktual, kemudian Mm-mm. Konseptual, pernah dengar? ya Ah, faktual, coba. konseptual. Hmm. Mm-mm. Terus apa Kalau lagi? faktual itu eh, jadi pembelajarannya, pengembangannya eh, materinya yang ada pada saat itu. Kemudian kalau aktual itu pembelajarannya itu sesuai dengan kondisi. Hmm. Terus apa lagi? Selain faktual, konseptual apa lagi? Kondisional Bukan. Ibu pernah dengar istilah advance material? belum itu. Oh, sudah berkali-kali dimunculkan tuh. Kok belum gimana? Tuh, di dalam modul ya ada, di dalam LK kemarin itu juga ada. Kalau tidak clear itu kayak RK 5 atau berapa? Pengembangan materi ajar. Nah, itu tuh advance material di situ. Ada kolom apa, mengapa, bagaimana, dan seterusnya itu advance material. Ibu akan mengembangkan materi di situ. Ketika yang dituntut itu apa, maka yang dikembangkan materinya apa di situ. Oh, berarti sifatnya kan definitif. Kalau bagaimana itu apanya, itu prosedurnya yang dikembangkan. Kalau mengapa, nah itu namanya advance material. Baik, baik. Belum ya, belum nggak ya ke situ. Belum. Tapi kalau kaitannya dengan itu tadi, dimensi pengetahuan ada faktual, konseptual, materi yang ibu buat dikelompokkan begitu apa tidak? Atau langsung materi digelondongke gitu aja? Nah, selama ini yang saya lakukan gitu. Jadi Mm-mm. pengetahuan pengetahuan apa yang eh, misalnya kalau untuk pengetahuan materinya itu didahulukan, kemudian yang terakhir itu untuk prakteknya. Ya, ya memang ada ya, ada misalnya tata cara wudhu dari bentuknya nanti praktek, ya dah. Metakognitifnya sampai enggak? Iya, Bu. Seperti apa coba? Jadi kemampuan anak untuk eh, memahami ilmu pengetahuan itu di luar materi yang dia pelajari. Ibu melakukan penilaian tidak di dalam modul ajarnya itu? Ada unsur penilaiannya enggak? Iya, ada Ibu, Apa saja unsurnya penilaiannya? ada Macam-macamnya penilaian di situ. sumatif, Hmm. kemudian ada eh, penilaian sikap, penilaian kepribadian, Ada lagi? Ada ada tes penilaian, formatif sumatif? ada Ibu Formatif sumatifnya ada nggak? ada di RPP-nya. Ibu pakai RPP atau modul ajar? Pakai modul ajar Ibu. Maaf, Hmm. masih belum familiar dengan modul ajar. Ya. Jadi asesmen awal ada juga ya. Ada Ibu. Tadi Ibu ceritakan tentang P5 ya. Tentang apa P5-nya Ibu? P5 di sekolah saya belum Mm-mm. lama ini kita mengerjakan di semester 1 itu kelas saya ngajar di kelas 7 gitu. Kelas 7 itu Hmm.
temanya ada hidup berkelanjutan dan kewirausahaan. Untuk hidup Hmm. berkelanjutan, kita ambil tema kebersihan lingkungan, kemudian menjaga lingkungan lebih bersih itu dengan aksinya itu kita membuat poster, membuat Poster. poster, ya membuat poster dan kerja bakti. Hmm. Untuk mengukur keberhasilannya apa, Bu? Untuk mengukur keberhasilannya, jadi kita lihat sebelum dan sesudah anak itu melakukan atau melakukan proyek. Jadi kan Hmm. kalau proyek itu ada tahapan-tahapannya. Jadi Ya. anak merancang gimana proyek itu buat modul, kemudian bekerja di tim, kemudian melaksanakan seperti itu. Baik. Tadi tentang PTK, PTK-nya Ibu sampai apa tadi? Pendahuluan, baru pendahuluan. Iya, PTK saya terus terang baru pendahuluan, Bu. Jadi Hmm. PTK saya itu kan sama saya udah ajukan udah di review sama dosen di Lokakarya gitu, Bu, tapi judulnya masih harus direvisi. Kalau Ya. kemarin efektivitas, sekarang itu eh, upaya upaya meningkatkan pemahaman siswa terhadap upaya meningkatkan pemahaman siswa dengan metode jigsaw pada pembelajaran sujud syukur di kelas 7E SMP Negeri 2 Karangmojo. Putus, Bu. Itu rencananya Ibu mau PTK-nya terintegrasi atau terpisah? Enggak terdengar, Eh, putus-putus. ya, rencana saya Hmm? terintegrasi, Bu. Jadi Oh, terintegrasi. Kalau ya, terintegrasi, seperti apa kira-kira nanti? jadi saya yang akan saya teliti itu yang akan saya teliti itu kemampuan siswa atau pemahaman siswa terhadap tata cara sujud syukur yang selama ini kan anak itu melihat sujud syukur itu hanya di TV, mereka belum pernah melakukan karena belum Hmm. pernah mengalami gitu ya. Jadi melihatnya itu cuma mungkin di TV kalau mereka nonton pertandingan Ya, bola, kemudian itu ya. mereka tata caranya kan taunya hanya sujud, kemudian sudah gitu. Padahal kan ada Tadi tata yang melalui melalui tata cara jigsaw, lain. melalui jigsaw, ya kan? Pembelajaran, Ibu iya ada berapa pembelajarannya siklus? jigsaw. Rencananya ada berapa siklus? Dua, Bu. Dua siklus. Siklus pertama dan siklus kedua kira-kira materinya sama atau berubah, Bu? Materinya harusnya berubah ya, Bu. Kalau siklus pertama tidak Iya. berhasil, berarti harus berbeda. Yang sama, yang harusnya tidak boleh berubah apanya, Bu? Eh, yang di yang diuji, yang akan diteliti, Ya, siswanya, ya siswanya siswanya. tetap. Satunya Iya. lagi yang harus tidak berubah selain siswa apa, Bu? Kalau tidak metodologinya. Eh, metodenya, Ya, betul. Alatnya ya, Bu. ya Alat yang alatnya. dipakai untuk Iya. tindakan memberi tindakan. Baik, Ibu, silahkan Ibu mempraktekkan bagaimana cara memotivasi siswa yang sedang tidak semangat mengikuti pelajaran PAI. Hmm, baik. Langsung saja ya, Bu ya, berarti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Kabar baik. Oh, ada yang nggak semangat ya hari ini ya? Si Ilham. Ilham, kenapa hari ini tidak bersemangat? Ada masalah keluarga. Baik, Ilham, bisa kita keluar sebentar, keluar kelas. Ibu akan eh, membicarakan permasalahan Ilham di luar kelas. Untuk anak-anak, silakan masuk ke materi minggu yang lalu ya, dilanjutkan LK2-nya. Sebentar, Ibu akan
eh, memotivasi Ilham. Seperti itu, Bu. Kalau memantik, memberikan pertanyaan pemantik tuh, contohnya kayak mana? Contohnya misalnya materinya sujud syukur nih, Bu. Pertanyaannya, sudahkah kalian melakukan sujud syukur? Gitu. Kalau sudah, alasannya apa? Dan di mana dilakukan? Ibu kalau mengajar, apa sudah biasa menggunakan aplikasi misalnya Google Drive, Link, web, udah biasa belum? Sudah. Kalau Google Drive, belum. Mungkin kalau link Ya, Google, untuk heeh, asesmen, link Google Form, kemudian heeh, tesis, kemudian kalau heeh, pembelajaran di awal itu misalnya kita mau mengamati video satu tema itu heeh, di-linkkan di YouTube, heeh, atau media pembelajaran saya itu heeh. sering, Bu. Ya nggak sering, tapi Oh, eh, biasanya seperti itu. Anak-anak udah familiar. Dan untuk tugas-tugas juga biasanya sekarang kan udah anak-anak bikin Canva itu bisa buat laporannya ya. Bikin Canva itu di HP mereka sudah gampang ya. Jadi udah biasa ya? ya udah Oh, biasa seperti itu. Dan nanti hmm. diposting di media sosial mereka untuk penilaian. Kadang-kadang eh, minta like temennya, atau kalau tidak minta like ada materi tertentu, saya yang menilai. Hmm. Tadi materi Ibu tentang sujud syukur. Iya, sujud syukur. Apakah Ibu pernah atau bahkan membiasakan diri untuk mengkontekstualkan materi-materi PAI dengan moderasi beragama? Selama ini mungkin belum ya, Bu. Kalau di kelas saya Belum. belum, mungkin baru cukup saya, tapi saya belum menularkan ke siswa. Oh, oh baru ke pribadi. Iya. Hmm, oke. Bagaimana Ibu melatih siswa untuk berpikir kritis, Bu? Dari misalnya materi yang hari itu sedang diajarkan, melatih berkritis Iya. ke Jadi siswa. kalau iya, dengan metode Jigsaw itu saya mengambil metodenya tidak tidak menjelaskan materi di depan. Jadi saya misalnya saya kasih video atau saya kasih gambar, kemudian saya minta diskusikan. Saya cuma gambar orang, video atau gambar orang sujud. Sujudnya itu, kalau sujud syukur kan tidak hanya ketika dia mendapatkan nikmat, tapi ketika terhindar dari musibah. Jadi gambarnya tidak hanya satu, Bu. Jadi ada beberapa macam. Kemudian nanti saya minta, halo, Ibu. Halo? Iya, halo. Iya. Jadi ketika pembelajaran saya untuk melatih eh, siswa itu, pembelajarannya tidak langsung saya kasih materi, saya ceramah di depan, tetapi nanti mereka dengan saya kasih gambar, kemudian mereka menganalisa sendiri, mendiskusikan sendiri eh, maksud dari gambar itu. Tentunya saya pandu dengan pertanyaan-pertanyaan. Seperti itu, Ibu. Halo, maaf, Bu. Admin. Halo, maaf Mbak Rofi. Ini kok anu ya, berjeda nggih. Halo?
Oh, tapi iya nggak bergerak eh. Terus- Oh ya, oh ya udah. Iya, oke. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ibu, maaf, Bu. Ibu, Ibu, maaf, Bu. Sudah penjelasan saya? Admit, gimana ini ibunya? Lift? Ibunya terpental, ditunggu aja dulu dia mau masuk paling bentar. Ditunggu mawon. Ya. J, betul. Untuk, iya, halo, gimana? Halo, Mbak Rofi? Oh, halo? Jenengan anu telepon Bu Farunisa. Oh, nggih, nggih, nggih. Jenengan telepon Bu Farunisa. Nggih, terima kasih. Halo, Assalamualaikum Ibu. Ibu, iya. Ini saya Nur Fitri, Bu, mahasiswa PPG. Saya sedang uji kompre, tapi di Zoom Ibu Diva terpental tidak masuk lagi. Gimana ya, Bu? Hostnya itu bukan. Iya, saya hostnya.
Belum. Iya, tadi sholat asar, kemudian saya kan memang belum mulai. Setelah beliau sholat asar, baru saya mulai. Nah, di tengah-tengah sekitar 20 menit itu berhenti, kemudian beliau terpental. Saya tunggu, saya bingung mau gimana ini. Maka telepon ibu. J, sama tadi ada adminnya. J, baik. Oke, baik. J, baik. J, baik. Terima kasih, Bu Farun. Assalamualaikum. Baik, Bu Nur. Maaf ya, tiba-tiba terlempar. J, nggak apa-apa, Ibu. Baik, eh, terkait dengan tadi saya terakhir bertanya bagaimana melatih siswa Eh, untuk kritis ya. ya berpikir kritis. Ya, Jadi setiap pembelajaran saya itu nanti saya pancing dengan gambar atau video, kemudian nanti sistem pembelajarannya anak-anak itu menganalisa dari video atau gambar yang saya share ke mereka seperti itu, Bu. Halo, Ibu. ya, monggo Bu. Nggih. Halo, Ibu. Saya ulangi lagi berarti, Ibu. Halo, halo, Bu. Admin, gimana ini ya, Pak? Saya tidak mendengar suaranya Ibu dan Terus ya. videonya juga. Halo, Halo? dengar nggak Bu? Halo, dengar nggak? Ya, Halo, terdengar tapi ya, tapi layarnya nggak ada Bu atau videonya nggak ada. halo, Ya, J sekarang ya, terlihat. J. monggo, J. Oke, baik. Jadi saya untuk memancing kreativitas anak itu dengan cara tidak memberikan pembelajaran atau materinya di awal, tapi dipancing dengan gambar atau dengan video, kemudian anak-anak menganalisa sendiri. Hmm. Gitu. Ada kendala nggak Bu dengan model pembelajaran yang mengakhirkan materi dengan kita memantik bentuk gambar dan seterusnya tadi? Lebih menggairahkan pembelajarannya atau bagaimana? Iya, lebih menggairahkan, Bu. Anak-anak itu lebih antusias. Kalau saya misalnya udah ceramah duluan, udah menyampaikan materinya apa, anak-anak ya udah kayak cuek seperti itu. Tapi kalau mereka yang dilibatkan atau cara pembelajarannya di mereka itu berbeda dengan ketika saya yang menyampaikan. Gitu. Hmm. Ya. Tadi terkait dengan PTK, saya kembali ke PTK. Meskipun PTK-nya belum selesai, kira-kira menurut gambaran Ibu, unsur-unsur atau ya komponen di dalam membuat PTK itu apa saja yang harus ada di dalam menyusun PTK?
Ya, pertama pendahuluan, kemudian Ya. teori dasar teori yang akan diangkat, teori kerangka teori, kemudian nanti ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat dari penelitian, kemudian ada kesimpulan. Perlu metode penelitian enggak, Bu? Ya, itu yang terpenting, Bu. Jadi memang alatnya untuk metode itu, maaf saya Ya. lupa. Ada instrumennya enggak? Ada, Bu. Ada ya. Eh, Ya, nanti akan dibuat instrumennya. ya. Oke, baik Bu. Sekarang jenengan buka surat Al-Bayyinah ya. Ya, Ya, ketemu? bentar, Bu. Ya. Ya, ayat berapa, Ibu? Ya, dibaca saja ayat pertama sampai keempat. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil Ulangi kitab. Bu, ulangi Bu. Jangan cepat-cepat, baca yang benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Min ahlil kitabi walam musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Humul, Terus tak tia apa Bu lagi? ta'tiyahumul bayyinah. Nggak ada yang dipanjangkan ya. Tak Oke. tia humul bayyinah. Nggak boleh ada yang dipanjangkan. Terus, Oke. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. suhufam. Rasulun minallahi yatlu suhufan Taknya mutahharah. pendek. Suhufam. Suhufan mutahharah. Terus, Fiha kuntum qayyim. kutubung. Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'adahumul bayyinah. Oke. Sekarang coba Mbak, jenengan tulis. Oke. Dari ayat 1 sampai ayat 4, Ibu. Dua aja.
Seperti ini, Ibu. Ya, belajar lagi ya Bu ya. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih. Masih PR tuh. Bentar. Kalau tajwidnya gimana Bu? Biasa belajar tajwid? Iya. Lam yakunil. Lam ya. Mati ketemu ya. Bacaan apa ya? Mim mati ketemu ya. Ya. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam ya. Mim mati ketemu ya. Idhar. Idhar safawi, Bu. Betul. Alladzina. Alif lam apa Eh, itu Bu? Alladzina. Alif lam syamsiah. Betul. Min ahli. Min ahli idhar halki. Al musyrikina. Musyrikin. Al alif al Qamariyah, Bu. Komaria. Kenapa Bu? Kok Komaria? Karena ada alif lam mati ketemu mim. Enggak. Terus apa itu? Alif lamnya terbaca Bu. Di situ ada tanda sukun. Ya, kalau ada alif lam, di situ ada simbol sukun dan lam terbaca. Al musyrikin. Lamnya kedengaran toh? Beda dengan Ya, tadi aladina. Qamariyah. Itu kan enggak kedengaran lamnya. Syamsiah itu enggak kedengaran Idhar toh? ya, Masuk di huruf idhar berikutnya. Qamariyah. Aladin. Iya, Kalau Komaria terbaca jelas lamnya. terdengar. Iya. Baik. G. Rasulum min. Rasul Rasulum min. idhar halki, Bu. Nun Oh, mati iya. ke. Rasulum min kok. Idhar halki. Tanwin ketemu mim. Ayat kedua. Oh iya. Rasulun. Idhom bi Hmm. Suku fammu. suhu famu. Idhom bi guna. Iya. Kutubung qayyimah. Kutubum ikfa. Hmm. Mim ba'di. Min ketemu
Pak di Iklab. Baik. Baik, terima kasih Bu. Tolong temannya dipanggil ya. Zih. Baik, terima kasih Bu Iba. Oke, sami-sami. Mohon maaf.